Pada ulang tahun Nyonya Yong, aku sibuk melayani kerabat. Ketika aku sadar suamiku menghilang, aku hampir masuk untuk mencarinya. Ketika sebaris komentar langsung melintas di depan mataku. Mereka sedang mesra di balkon. Pemeran utama pria dan wanita sedang merasakan panas dan dingin sekarang juga. Wah, seru banget, seru banget. Semua gara-gara si antagonis wanita yang ikut campur. Queen pasti sudah berhasil dengan Chloe sekarang. Queen, aku pacar kakakmu. Kamu tidak takut? Istrimu Riley akan tahu soal ini? Takut sama dia? Nenek sihir tua itu tidak sebanding dengan sehelai rambutmu pun, melihatnya saja membuatku mual. Queen, beraninya kau selingkuh dariku. Riley, hari ini ulang tahun ibu. Jadi aku menyuruh Queen pergi ke restoran untuk memesan duluan. Sudah waktunya, kita harus berangkat. Hey Riley, Queen sudah dalam perjalanan. Ayo cepat siapkan kerabat untuk berangkat. Nyaris, mereka hampir ketahuan. Ya ampun, pemeran utama pria dengar mereka akan pergi, dan dia mencium pemeran utama wanita sampai terengah-engah lagi. Dari raut wajah mertuaku, mereka sepertinya tahu sesuatu. Karena kalian semua sangat ingin membohongiku, aku biarkan saja pasangan itu membeku menjadi patung es di balkon. Ibu, dingin sekali di luar. Jangan pergi. Ini yang akan kita lakukan. Aku akan telepon restoran dan minta mereka mengantarkan makanan ke sini. Karena semua kerabat sudah ada di sini, kita bisa berkumpul dengan meriah di rumah. Apa maksudmu kita tidak pergi? Apa karakter sampingan ini sudah gila? Ya ampun, dingin sekali di luar sana. Pemeran utama akan berubah jadi patung es di balkon itu. Apa barusan kau bilang? Kita tidak pergi keluar. Betul, dingin sekali di luar. Tidak perlu pergi keluar dalam cuaca seperti itu. Semuanya, anggap saja seperti di rumah sendiri. Persis seperti rumah kalian sendiri. Riley sangat perhatian. Pesan makanan diantar jauh lebih mudah. Iya. Lebih mudah dan lebih hangat. Kita semua bisa bersenang-senang di sini. Jauh lebih baik daripada pergi ke restoran. Tidak mungkin. Aku pasti buta. Bagaimana bisa aku mengizinkan Queen menikah dengan orang sepertimu? Ibu, nanti makanan akan aku pesan lewat antar. Bukannya ini justru supaya lebih mudah untuk kalian semua? Tahun baru aja baru lewat. Restoran lagi sibuk banget buka lagi, penuh sesak. Siapa yang sempat ngantar ke kita? Maupun ada, ongkirnya aja bisa buat bayar 2 kali makan buat sekeluarga. Ya, kamu pikir duit tumbuh di pohon? Queen udah nungguin kita di restoran. Jangan bikin kita telat. Ayo, cepetan. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku yang bayar sendiri, dan gak pakai uang kalian. Lagi pula, emangnya kalian punya uang apa? Aku nggak tahan lagi. Gimana bisa si antagonis wanita ngomong gitu sama pemeran utama pria? Ayah, ibu, cuma karena punya duit, kalian pikir kalian hebat? Kalian yang merusak cinta antara pemeran utama pria dan pemeran utama wanita. Harusnya kalian bayar ganti rugi, dong. Apa salahnya pakai dikit uang kalian? Queen kan dari desa. Sejak aku nikah sama dia, keluarganya hidupnya numpang aku. Dan dulu, kan jelas-jelas Queen yang nyembah-nyembah aku supaya mau turun kelas nikah sama dia. Riley, kamu adalah cinta sejatiku. Hidupku nggak ada artinya tanpa kamu. Tolong, nikah sama aku. Karena kamu nggak kasih ampun, jangan salahin aku kalau jadi kejam. Riley punya banyak kelebihan. Dia malah menikah dengan Queen yang lebih rendah. Dan keluarganya masih juga tidak bersyukur. Betul sekali. Mereka bahkan tidak mau membayar. Maksudku, di luar sana sangat dingin. Siapa yang mau keluar dan menderita? Riley, bukan itu maksudku. Queen sudah ada di restoran. Kita tidak bisa biarkan dia pergi ke sana tanpa alasan. Kamu benar sekali. Baiklah, aku akan telepon Queen sekarang. Tunggu dulu. Queen sudah dalam perjalanan. Kalau kamu suruh dia balik sekarang, itu akan sia-sia total. Tepat sekali. Dia tidak punya pertimbangan sama sekali untuk orang lain. Untuk apa menikah denganmu, kalau begini? Tunggu dulu, ayah dan ibu. Aku hanya menyarankan untuk menelepon. Kenapa kalian semua panik begitu? Kecuali, kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Apa karakter sampingan ini sudah menyadari sesuatu? Ini terlalu aneh. Pemeran utama pria dan pemeran utama wanita begitu dingin sampai tidak bisa dekat. Mereka mulai berpelukan untuk saling menghangatkan. Lakukan sesuatu. Sekarang, kalau ini berlarut-larut lagi, benar-benar akan ada yang mati kedinginan. Sudah, cukup. Bukankah ini ulang tahun ibumu? Dia ingin makan di luar. Jadi biarkan saja. Semuanya, mari kita bersiap-siap dan berangkat. Itu benar. Keluarga Yung tidak menerima perintah dari orang luar sepertimu. Jangan merusak suasana. Atau, aku akan ke orang tuamu
dan beritahu mereka betapa tidak perhatiannya kamu. Semuanya, di luar sangat dingin. Pergi keluar dalam cuaca seperti ini bisa membuat sakit. Itu sebabnya aku sarankan pesan antar. Siapa sangka ibu menolak? Cuma buat ngirit dikit, pelit banget sih. Bikin kita kedinginan di luar. Lagi pula, uangnya juga bukan uang mereka. Tahu nggak, istri Queen sebenarnya cukup baik. Cuma 2 orang tua ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hari ini, ulang tahunku. Aku mau pergi kemana saja aku mau. Kau ini menantu. Melawan ibu mertua itu namanya tidak patuh. Ayah dan ibu, aku cuma khawatir dengan kesehatan kalian semua. Lagi pula, dan ayah dan ibu juga kondisinya tidak baik, kan? Mereka sering mengeluh sakit pinggang dan kaki. Bagaimana kalau mereka sakit karena kedinginan? Bagaimana aku menjelaskannya ke Queen? Aku cuma peduli sama kalian. Ya ampun, gerakan yang dilakukan karakter sampingan ini. Dia jelas tahu kebenarannya. Walaupun dia tahu, nggak bisa biarkan orang mati kedinginan di balkon. Tapi dia masih tergila-gila sama pemeran utama pria. Pria seperti itu, dan aku harus tergila-gila? Kalau aku nggak putusin dia sekarang, apa? Simpan dia sampai tahun depan? Cukup bicara. Aku bilang kita makan. Di mana aku bilang kita makan? Di keluarga ini, orang luar sepertimu nggak berhak memerintah kami. Ayo pergi. Apa kita cuma akan membiarkan mereka begitu saja? Enggak. Aku harus cari cara untuk membuat mereka tetap di sini. Halo, pesanan Anda sudah sampai. Kapan kamu pesan ini? Oh, itu. Orang tuaku yang pesan. Mereka tahu hari ini ulang tahunmu, tapi cuaca di luar lagi buruk banget. Jadi mereka nggak bisa datang buat rayain. Jadi mereka pesan makanan buat nunjukin perhatian. Sayang banget kalau nggak dinikmatin. Tapi, pas banget waktunya. Semuanya, makanannya udah siap. Ayo makan, jangan dibiarin dingin. Ayo, ayo. Ibu, ayah, jangan cuma berdiri aja. Makan, makan. Masih anget nih. Oh iya, jangan lupa bilang ke Queen buat jangan pesan makanan dari luar. Ya ampun, kebetulan banget sih. Sekarang aku terjebak di sini lagi. Pemeran utama cowok dan cewek menggigil kencang banget. Muka mereka mulai membiru. Kalau lama-lama, bisa bahaya. Aku nggak tahan lagi. Aku mau masuk ke sana. Jangan. Mereka belum pergi. Tunggu aja dulu. Sebentar lagi. Riley, kamu pikir kamu yang ngatur rumah ini? Tunggu aja Queen pulang. Nanti, kamu lihat dia ngasih pelajaran buat kamu. Semuanya, cepat, makanannya jadi dingin. Bibi, coba ini. Oke. Kita jarang kumpul kayak gini. Biar aku yang bersulang. Untuk kesehatan kita semua. Dan semoga semua harapan terkabul. Kalian semua udah kenyang, tapi pemeran utamanya pasti kedinginan banget. Pergi sana dong. Aku mohon. Rambut mereka udah berembun, muka mereka membiru karena kedinginan. Kalau lama-lama, bisa terjadi sesuatu yang gak enak. Ada sesuatu yang bakal terjadi, itu bagus banget. Ayo, cepetan. Queen baru kirim pesan. Dia nemu tempat yang asyik. Kita jangan bikin dia nunggu lama. Ayo. Karena Queen udah ngatur semuanya, ayo kita semua keluar main. Iya, ayo pergi. Kalian pergi aja dulu. Aku tinggal di sini buat bersihin piring-piring ini. Kamu berhenti berpura-pura. Aku akhirnya dapat kesempatan merayakan ulang tahunku. Dan kamu malah merusak suasana untuk semua orang? Tepat sekali. Semua orang sedang bersemangat merayakan ulang tahun ibu. Kamu pura-pura apa lagi? Riley, kenapa kita tidak pergi bersama saja? Waktunya tepat. Kita bisa menghidupkan suasana. Aku lebih baik tidak pergi. Rumah ini sangat berantakan. Tidak baik membiarkannya seperti ini. Kamu tuli, Riley? Cepat bergerak. Ayo pergi. Akhirnya, kita akan segera berangkat. Para tokoh utama mungkin masih bisa diselamatkan. Cepat. Ayah dan ibu, Zane, kamu sudah pulang. Aku baru saja mencoba menelepon Chloe, dia tidak mengangkat. Kupikir kalian semua sudah pergi keluar. bukannya kamu bilang kamu lembur? Lembur? Tidak, para magang yang menangani di kantor, jadi mereka mengizinkanku pulang, dan ada makanan di sini. Aku bahkan belum makan. Waktunya tepat sekali. Semua orang ada di sini. Waktunya sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Kita hampir saja berhasil keluar. Dan sekarang Zain kembali. Sial. Kenapa Zain kembali? Dulu dia seorang atlet, dan temperamennya sangat buruk. Kalau dia tahu pacarnya bermain-main dengan saudaranya, Queen, para tokoh utama pasti hancur. Anakku, kami baru saja akan pergi keluar.
Bagaimana kalau kamu ikut kami makan di luar? Kenapa harus keluar? Malam ini ada badai salju besar, lalu lintas praktis lumpuh. Kamu belum dengar beritanya? Tidak perlu. Jangan pergi keluar. Tapi bagaimana, kalau terjadi sesuatu, tetap di rumah saja, aman dan hangat. Silakan duduk. Baiklah, Zane. Aku akan menghangatkan makanan untukmu. Aku baru ingat. Zan, kamu suka daging asap. Ini idenya. Ambil sepotong dari balkon. Aku akan memasaknya untukmu. Sekarang semua orang sudah di sini. Drama yang sebenarnya akan segera dimulai. Kamu perhatian sekali, Riley. Aku akan mengambilnya sekarang. Jangan pergi. Aku yang ambil. Jangan, anakku, jangan pergi. Di luar sangat dingin. Kamu diam saja. Ibu yang akan ambilkan. Ya. Biarkan ibumu yang ambil. Ibu, ayah, aku masih muda, aku tahan dingin, kalian berdua sudah lebih tua, akan menyiksa kalian kalau harus keluar. Aku yang akan melakukannya. Ya ampun, Zane, jangan pergi. Riley itu jahat sekali. Dia sengaja mencoba memancing Zane ke balkon. Oh tidak, kita akan ketahuan. Oke. Anak yang baik, kamu duduk saja. Kamu mau pergi? Aku yang akan pergi. Tunggu, ibu, ayah. Ada apa di balkon itu? Apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Kenapa bahkan Zane tidak boleh pergi? Riley, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Di luar terlalu dingin. Kami khawatir tentang anak kami. Itu saja. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Selalu mencoba membuat masalah. Kamu memang pembawa sial. Sejak kamu menikah masuk ke keluarga Young, kami tidak pernah merasakan kedamaian sehari pun. Tunggu, maksudmu apa? Ada apa di balkon itu? Aku bahkan tidak diizinkan untuk pergi ke sana. Cukup. Aku masih kepala keluarga di rumah ini. Kalian semua, duduk sekarang. Aku baru ingat. Sepanjang malam ini, aku belum melihat Queen dan pacarnya Zane. Mereka pergi kemana sih? Telepon mereka tidak diangkat. Di luar sangat dingin. Menurutmu, ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Diam kamu. Riley, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, mereka sedang urusan bisnis. Aku akan lihat sendiri ada apa di sana. Apa yang kalian semua coba sembunyikan? Minggir. Anakku, jangan pergi. Jangan kamu pergi. Ayah dan ibu, tidak ada apa-apa di sini. Kenapa kalian panik sekali tadi? Tidak ada apa-apa. Tunggu, aneh nih. Aku yakin banget tadi lihat sesuatu. Zane, lihat, tidak ada apa-apa. Ibumu pasti salah ingat. Iya, mungkin aku yang salah ingat. Lihat, tidak ada apa-apa di sini. Kemana dia pergi? Tidak mungkin, tapi kita di lantai 15, mereka pasti masih di balkon. Bodoh banget. Pemeran utama pria dan wanita sembunyi di balik spray, wajar saja mereka tidak ketemu. Kita berhasil sembunyikan untuk sementara, tapi pemeran utama pria dan wanita sudah pingsan kedinginan. Baiklah, sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Ambil saja daging asap dari balkon. Ayo masuk. Dingin sekali di sini. Aku baik-baik saja. Aku tidak kedinginan. Kalian saja yang masuk, aku yang urus spray ini. Menurutku sudah kering. Cuma memakan tempat saja. Aku yang lakukan. Aku yang jawab. Kenapa kau berpura-pura? Siapa yang suruh kau bersih-bersih? Masuk sana, jangan bikin berantakan. Ibu, kapan aku pernah pura-pura rajin? Sejak aku menikah dengan Queen, bukannya aku yang selalu mengerjakan semua pekerjaan rumah. Riley, jangan salah paham. Ibu tidak bermaksud begitu. Dia hanya khawatir padamu. Dingin sekali di luar. Hei, masuk sekarang. Biar ibu yang urus. Benar, aku hanya khawatir padamu. Aku bisa urus pekerjaan kecil ini sendiri. Ibu, baik sekali padaku. Makanya aku juga ingin menjaga ibu. Ini bukan apa-apa. Biar aku yang lakukan. Hei,
Semakin kau coba sembunyikan, semakin akan ku ekspos. Karena ibu sangat bersikeras untuk melakukannya sendiri, aku tidak akan memperebutkannya. Ah, Queen, kenapa kau memeluk Chloe? Bukannya Queen bilang dia akan ketemu kita dulu di restoran, dan Chloe bilang dia kerja lembur di kantor? Jadi kenapa mereka bisa berpelukan sih? Iya, ini kan pesta ulang tahun Nyonya Yung. Jijik banget. Mereka nggak punya malu. Ini sangat memalukan. Bukannya tadi mereka ada di luar? Ngapain mereka di sini sekarang? Queen, beraninya kau main-main dengan pacarku. Kenapa lama banget? Kita ke balkon ambil sesuatu, dan kuncinya rusak, kita terjebak. Iya. Aduh, bawa mereka ke rumah sakit, cepat. Mereka sampai pingsan karena kedinginan. Kalau terlambat lagi, bisa terlambat. Ya ampun, mereka benar-benar tidak sadarkan diri. Riley, kamu benar-benar si antagonis wanita. Dasar tak berperasaan. Kamu monster. Tapi bagaimana Riley tahu kalau mereka ada di balkon? Bagaimana aku tahu? Kalian yang kasih tahu aku. Ngapain kalian pada berdiri saja? Hah? Mereka berdua kedinginan sampai kaku. Kalau sampai terjadi sesuatu yang serius, siapa yang bertanggung jawab? Aku telepon 911. Jangan ada yang bergerak. Kamu sebaiknya jelaskan ini padaku. Mereka berdua, kenapa tadi berpelukan? Tadi kan kamu dengar Queen, kuncinya rusak. Mereka berpelukan cuma untuk menghangatkan diri. Kuncinya rusak. Siapa yang akan percaya itu? Kalau memang tidak ada apa-apa di antara mereka, kenapa mereka tidak minta tolong? Zain, lupakan saja dulu. Ayo bawa mereka ke rumah sakit. Ini bisa berakibat fatal jika dibiarkan terus. Aku akan telepon 911. Anakku, Queen, kamu baik-baik saja? Queen, jangan buat ibu takut seperti ini. Queen, ya Tuhan, dia tidak merespons. Dia hampir membeku total. Dia praktis seperti patung es. Seseorang, tolong, bantu aku membawa anakku ke dalam. Mereka membeku kaku seperti ini. Kita bahkan tidak bisa memisahkan mereka. Mereka kebetulan saja berpelukan untuk saling menghangatkan. Siapa yang percaya? Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Wah, dingin sekali di sini. Sudah, ayo masuk ke dalam. Jangan berdiam di sini sampai kedinginan. Ayo. Cepat masuk. Jangan ada yang berani pergi. Kemarilah dan bantu kami mengangkat mereka. Kami berdua tidak bisa memindahkan mereka. Riley, jangan dengarkan omong kosong mereka. Queen tidak akan berbohong padamu. Kemari dan bantu kami mengangkatnya. Ibu, Queen sedang bersama orang lain sekarang, berpelukan erat, mereka tidak bisa dipisahkan. Bagaimana aku bisa percaya padanya? Riley, sudah kukatakan untuk datang, membantu. Kamu tuli, kalau ada sesuatu yang terjadi pada anakku, kau yang akan bertanggung jawab. Cukup, berhenti bertengkar. Kalau ada yang mati di sini, tidak ada yang bisa tanggung jawab. Siapa yang mau pindahkan mereka? Silakan. Tapi aku tidak akan menyentuh mereka, biarkan saja mereka mati kedinginan, aku tidak peduli. Ibu, bukan berarti aku tidak mau membantu. Tapi melihat mereka seperti ini, aku tidak bisa tidak memikirkan yang terburuk. Kau tahu? Riley, sikapmu seperti apa itu? Wanita jahat, cepat bantu. Ya, betul. Kalau bukan karena dia, apa pemeran utama pria dan wanita harus berkencan diam-diam di balkon? Wanita jahat tak tahu malu. Zain, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Sama sekali tidak seperti itu. Baik. Kalau begitu, aku akan tunggu mereka sadar dan beri aku penjelasan yang memuaskan. Kalau mereka tidak bisa, aku tidak akan membiarkan dia lolos. Hah, kenapa mereka bisa membeku separah ini? Kudengar saat dibawa masuk, mereka masih berpelukan. Mungkin pasangan muda yang tidak bisa mengendalikan diri di luar. Sudah, diam. Ayo pergi, sekarang. Queen, kau sudah sadar, kan? Bicara, kenapa tadi kau memeluk pacarku? Dan apa pintu balkonnya benar-benar rusak? Atau jangan-jangan kalian berdua punya rahasia kotor? Zain, tenang saja. Adikmu masih sangat lemah. Dia baru saja keluar dari perawatan intensif. Jangan berani-beraninya kamu memulai pertengkaran. Seseorang bisa terbunuh. Kamu mau bicara atau tidak? Aku mau jawaban, dan sekarang juga. Tak ada yang akan lolos dari ini? Benar, Chloe adalah pacar Zan, dan Queen adalah suamiku. Kalau kita tidak menyelesaikan ini, bagaimana kita semua bisa tinggal serumah? Diam. Ibu, aku hanya menyatakan fakta. Tidak perlu marah-marah, kan? Zain, tenang. Lepaskan adikmu dulu. Dia baru saja siuman. Dia tidak bisa menangani ini sekarang. Dia nyaris tidak selamat. Kita tidak bisa menanggung kejadian lagi. Zain, kami hanya terjebak di balkon. Dingin sekali, jadi kami berpelukan untuk menghangatkan diri. Benar, Zain, Queen dan aku terkunci di luar balkon.
Tidak ada yang tidak terjadi. Kamu tidak tahu malu. Bagaimana bisa kamu mengatakannya dengan wajah datar? Iya. Apa yang dikatakan Zane dan yang lain itu benar. Mereka benar-benar terkunci di balkon. Kami sama sekali tidak tahu saat itu. Suasana di ruang tamu terlalu ramai. Kami bahkan tidak pernah mendengar mereka meminta tolong. Makanya mereka terjebak di luar dan kedinginan parah. Ya, ini semua salah paham. Ini semua cuma salah paham besar. Terkunci di balkon? Siapa yang percaya alasan konyol seperti itu? Benar, aku sempat berpikir kamu mungkin pulang malam itu. Aku ingin memasak daging asap di balkon untuk kamu makan. Tapi potongan-potongan daging asap itu digantung terlalu tinggi. Aku tidak bisa mencapainya. Jadi aku minta tolong Queen. Benar, Zane. Aku berdiri di bangku untuk meraihnya, tapi bangkunya tiba-tiba terpeleset, dan aku tak sengaja menariknya jatuh bersamaku. Dan kebetulan sekali, kami menabrak kunci pintu balkon. Kuncinya rusak, dan kami terjebak di luar sana. Serius? Tidak percaya? Pulang saja dan periksa sendiri kunci balkonnya. Kami berdua tidak membawa ponsel. TV di dalam menyala keras. Kami kedinginan dan suara kami habis. Kamu pasti tidak bisa mendengar teriakan minta tolong kami. Tidak mungkin. Kalau aku tidak melihat, pemeran utama pria merusak kunci dengan mataku sendiri. Aku mungkin benar-benar percaya ceritanya. Betul, mereka hampir mati kedinginan, tapi masih bisa mengarang kebohongan yang mulus, pantasan mereka pemeran utama. Baik, cerita yang kamu karang cukup bagus. Kalau begitu izinkan aku bertanya, kunci yang katanya kamu rusak itu. Kalau kunci pintunya rusak, seharusnya tidak bisa menutup, kan? Jadi bagaimana caranya kamu bisa mengunci diri kalian? Di luar? Sayang, aku... Pokoknya, percaya atau tidak, kami sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalau kamu bersikeras berpikir yang buruk tentang kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kamu begitu yakin aku tidak punya bukti kuat? Jadi kamu terus mengarang kebohongan, ya, Queen, Chloe. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Zane, tidak ada apa-apa antara Chloe dan aku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sayang, kamu juga harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Pertunjukan yang bagus. Kalau aku tidak bisa melihat komentar langsung ini, mungkin aku akan termakan. Zane, jangan gegabah tentang adikmu dan Chloe. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Itu semua cuma salah paham. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kamu menuduh orang yang tidak bersalah. Kami hanya menghentikanmu pergi ke balkon karena kamu baru saja pulang. Kami takut kamu kedinginan. Kami tidak tahu mereka ada di luar sana. Benar. Queen bilang dia seharusnya ada di restoran. Chloe bilang dia seharusnya lembur. Aku pikir mereka berdua sudah pergi. Ini semua salah wanita Riley itu. Dialah yang mengarang cerita ini. Tidak ada yang terjadi. Dia cuma mau mengacaukan suasana, hanya supaya semua orang curiga. Ibu sedang bicara apa sih? Maksud ibu, aku yang melakukannya? Aku yang mengurung mereka berdua di sana? Aku juga bisa bilang, kalau ibu dan ayah sudah beberapa kali mencoba mengusir kami hanya untuk memberi tempat bagi mereka. Beraninya kamu. Itu cuma kecelakaan. Kecelakaan? Sungguh? Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bersumpah kamu tidak berbohong padaku? Zan, mana mungkin aku bohong padamu? Kita sudah bersama bertahun-tahun. Mana mungkin aku punya hubungan yang tidak jelas dengan adikmu sendiri. Aku cuma mau masak daging asap untukmu. Aku tidak menyangka ini bisa menyebabkan kesalahpahaman besar. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada mengganggu. Zen, lihat Chloe, dia hanya memandangmu. Dia khawatir kamu pulang dengan perut kosong, jadi dia pergi ke balkon untuk mengambil daging asap. Begitulah kesalahpahaman ini dimulai. Sayang, aku tahu apa yang kamu lihat, tapi kamu salah paham. Tapi antara aku dan Chloe, sama sekali tidak ada apa-apa, ini semua cuma kesalahpahaman besar. Jangan sentuh aku. Sayang, kita sudah menikah bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu tidak tahu perasaanku? Pemeran utama pria, kamu tidak seharusnya mengatakan itu di depan pemeran utama wanita, hatinya sedang hancur. Ya, pemeran utama pria benar-benar menahan penghinaan.
Kalau bukan karena keluarga si antagonis wanita punya sedikit uang, mengapa pemeran utama pria harus menahan ini? Jangan sedih, pemeran utama wanita. Pemeran utama pria sudah bekerja di balik layar. Keluarga karakter sampingan hampir bangkrut. Kalian berdua akan segera bersama secara terbuka. Keluargaku hampir bangkrut. Santai saja, sayang. Kalau aku berani selingkuh darimu, biar aku disambar petir dan mati mengenaskan. Oke kalau begitu. Kalau gitu, berani nggak kamu bersumpah kalau kamu selingkuh dariku, seluruh keluargamu mati semua? Kalau kamu berani ngomong gitu, baru aku percaya. Gimana? Takut ngomong, ya? Berarti kamu memang punya niat buruk, ya? Takutnya apa? Kalau aku berani selingkuh darimu, seluruh keluargaku mati semua, sekarang percaya nggak? Queen, oh, Queen, cuma supaya aku percaya, kamu sampai berani bersumpah yang kejam banget. Baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu, mana mungkin aku nggak percaya? Zan, lihat kan? Bahkan Riley aja sekarang percaya sama Queen. Kamu masih punya alasan apa buat nggak percaya sama aku? Aku minta maaf, Chloe. Aku salah sangka tentang kamu. Bagus, sekarang semua senang. Cinta sejati menang semua, ya. Karakter pendukungnya cuma bucin sama pemeran utama pria. Dia percaya aja sama omongan dia. Oke, ternyata cuma salah paham semua. Tapi kalau ada lain kali, Queen, kamu tahu sifatku. Dengan kepribadianku, aku nggak bakal tolerir pengkhianatan sama sekali. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan? Aku janji, nggak akan ada kesalahpahaman kayak gini lagi. Kalau aku nggak ketangkep basah, dia pasti cari cara lain buat ngeles. Karena aku nggak punya bukti kuat sekarang, buat membongkar kalian berdua, ya udah, aku ikutin aja permainan kecil kalian. Bahkan jika semua ini cuma salah paham, di lubuk hati, aku masih sangat terluka, aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Benarkah? Queen, aku pergi. Kamu kelihatan senang sekali. Tidak. Kamu sudah lama tidak bertemu kerabatmu. Memang sudah seharusnya kamu menghabiskan waktu dengan mereka. Begitu aku sudah istirahat cukup di sini, aku akan menjemputmu. Karakter sampingan yang menyebalkan itu akhirnya pergi juga. Sekarang pemeran utama pria dan wanita akhirnya bisa santai dan mulai serius. Akhir ceritanya sudah dekat. Karakter sampingannya mau keluar, tinggal pemeran utamanya yang mesra-mesraan. Akhir cerita? Tidak. Alur ceritanya baru saja dimulai. Ibu? Riley, minum air hangat dulu biar hangat. Kamu baru saja pulang dari rumah sakit, pasti kedinginan. Terima kasih, Ibu. Ayah dan Ibu, aku ingin bercerai. Kenapa tiba-tiba kamu mau cerai? Apa Queen berbuat jahat padamu? Atau mertuamu lagi menyusahkanmu? Katakan saja pada ibu, sayang. Ibu selalu di belakangmu. Aku salah menilai dia. Aku buta saat menikahi Queen. Aku mengundang malapetaka. Dia bukan orang baik. Dia mengkhianatiku. Dulu, ibu sudah bilang, Queen itu berita buruk. Dia bukan tipe laki-laki yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Tapi kamu, sayang, kamu nggak mau dengar kata ibu? Tapi nggak apa-apa. Kalau mau keluar, ya keluar saja. Jangan tahan-tahan hal yang nggak enak itu. Speedy, pulang ke rumah. Ayah dan ibu selalu ada untukmu. Ayah, Ibu? Apa ayah marah sama aku? Apa dia pikir aku cuma bertingkah kekanak-kanakan? Karena dulu nggak dengar nasihatnya, dan sekarang mau cerai? Pasti dia sangat kecewa. Dasar anak bodoh, kamu ngomong apa sih? Masa ayah marah sama kamu? Kamu mau cerai, ayah justru senang sekali. Senang? Sejak kamu menikah dengan Queen, aku setiap hari mengeluh, selalu khawatir kamu akan diperlakukan buruk. Aku memang tidak pernah suka anak itu Queen, dari awal. Sekarang kamu mau bercerai, aku mendapatkan yang kuinginkan, dan akhirnya bisa tenang. Ayah, ini adalah Perjanjian dari sebelum kamu dan Queen menikah yang kubuat dia tanda tangani. Waktu itu, aku selipkan perjanjian ini ke dalam sertifikat rumah yang kuberikan padamu. Dia begitu terobsesi dengan rumah itu, dia tanda tangan tanpa membacanya dengan teliti. Perjanjian ini dengan jelas menyatakan bahwa jika Queen melakukan hal apapun yang mengkhianati keluarga atau menyakitimu, dia harus pergi tanpa membawa apa-apa. Awalnya kupikir, kalian berdua akan hidup stabil bersama.
dan aku tak perlu mengeluarkan perjanjian ini. Tapi sekarang, kamu mau bercerai, jadi aku harus memberikan perjanjian ini padamu. Ayah, terima kasih. Terima kasih selalu menjaga dan melindungiku. Anak bodoh, tak perlu sungkan seperti itu denganku. Mulai sekarang, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Ayah dan ibu selalu akan mendukungmu. Baik. Oh, itu mengingatkanku. Ayah, apa perusahaan belakangan ini bertingkah aneh? Tidak sama sekali, semuanya berjalan lancar. Kenapa kau bertanya? Bukan apa-apa. Aku cuma takut Queen mungkin sedang main-main dengan perusahaan. Dia cuma boneka yang cuma dapat posisi enak di sana. Kalau dia benar-benar melangkah terlalu jauh, aku akan usir dia sekarang juga. Jangan beritahu dia dulu. Mari kita suruh seseorang awasi dia dulu. Kita tidak ingin membuatnya curiga. Oke. Aku akan ikuti arahanmu. Sudah larut, kamu harus istirahat. Ayah dan ibu, kalian juga harus istirahat lebih awal. Syukurlah ada ayah dan ibu. Mereka selalu mendukungku. Queen, silakan, nikmati kejayaanmu sebagai pemeran utama pria selagi bisa. Aku akan biarkan kau mendaki ke puncak, lalu aku akan menghancurkanmu. Semua yang keluarga Yung curi akan dibayar lunas. Astaga, kalian berdua menyedihkan. Apa sih yang kalian lakukan waktu itu? Kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan satu orang. Aku hampir mati kedinginan di balkon itu. Dan berani-beraninya kalian menyalahkan kami? Kalau kau punya nyali, kau tidak akan terlibat dalam urusan kotor dengan Chloe itu. Dan kau tidak akan terkunci di balkon. Aku melakukan semua ini untuk keluarga ini. Tanpa aku, apa kalian bahkan bisa membeli rumah sebesar ini? Tanpa aku, apa kerabat bahkan akan menghiraukan kalian? Sudahlah, sudahlah. Anakku, jangan marah. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa Riley tidak meninggalkan rumah hari ini? Aku mulai bertanya-tanya, apa dia tahu sesuatu? Oh, itu tidak mungkin. Riley sepenuhnya setia padaku, bahkan jika dia menemukan sesuatu, beberapa kata manis dariku akan memperbaikinya. Oh, ayolah, kalian perlu memahami bahwa aku adalah pemeran utama pria di dunia ini. Santai saja dan nikmati hidup enak, asal aku ikuti alur ceritanya, keluarga Yung kita akan punya kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Benarkah, anakku? Tidak akan ada yang salah, kan? Ah, semua ini langsung dari komentar langsung. Masa bisa palsu? Sudah berapa kali ibu bilang? Komentar langsung itu lebih tahu segalanya daripada kita. Benar, benar. Kamu pintar sekali. Pemeran utama pria, kami punya pandangan mata dewa. Kami pegang seluruh alur cerita novel ini. Kami tahu segalanya. Ikuti saja kata kami, pasti tidak akan salah. Karakter sampingan itu cuma batu loncatan untuk hubungan kalian. Begitu pemeran utama pria bangkrutkan karakter sampingan, dan akuisisi Lawson Group dengan harga termurah. Dia akan jadi CEO miliarder generasi berikutnya. Kalau gitu, aku pemeran utama pria di novel ini. Yang terpilih. Bahkan cheat seperti komentar langsung pun ada di pihakku. Aku bilang Riley, si ahli waris kaya itu, akan menikah denganku, dan bukankah dia menikah denganku? Sejak kecil, kapan aku pernah salah? Iya, anak ibu memang hebat. Dilahirkan untuk jadi kaya. Ibu selalu tahu kamu pasti akan membuat keluarga Yung bangga. Tapi, nak, Chloe kedinginan hari ini, jadi dia agak kesal. Kamu harus tebus kesalahanmu padanya. Besok, suruh Zane antar dia coba gaun pengantin, lalu ajak dia ke mall milik keluarga Lawson. Dan suruh Riley yang bayar. Tentu saja. Nona Smith, ini gaun pengantin terbaru kami. Kainnya mewah, desainnya menakjubkan. Ini pasti cocok untukmu. Mau coba? Apa ini? Gayanya sudah ketinggalan zaman, dan kainnya terlihat murahan, memalukan banget kalau terlihat pakai ini. Aku nggak mau pakai ini. Dengar, Chloe, semua gaun ini kelihatannya sama aja. Pilih aja satu, yang mana aja. Aku harus kembali latihan. Zain, yang kamu pikirkan cuma latihan. Ini kan gaun untuk hari terpenting dalam hidupku. Gimana bisa cuma pilih aja, kamu nggak peduli. Jangan marah, pemeran utama. Nanti kalau sudah sama pemeran utama pria, Zain akan merengek minta kamu kembali. Pemeran utama, sayang, lihat ke belakang, cepat. Yang di etalase, itu dia,
gaun pengantinmu. Aku tahu, hanya gaun seperti ini yang pantas untuk hari pernikahanku, Zane. Chloe ada benarnya. Yang lain-lain itu terlalu biasa. Aku suka yang ini. Bagaimana menurut kalian? Aku mau yang itu. Yang paling mahal yang dipajang. Ambil, aku mau coba sekarang. Maaf, Nona Smith, gaun ini adalah koleksi paling eksklusif kami. Harganya sangat mahal. Kami memerlukan bukti dana sebelum fitting. Kami harap Anda mengerti. Tapi aku mau yang itu. Mereka sama sekali tidak masuk akal. Dan bukti dana, jelas-jelas mereka merendahkan kita. Ini semua salahmu, kamu yang milih toko ini. Sekarang lihat kekacauan yang kita alami. Bagus. Bagus banget. Kita bahkan nggak bisa coba gaun. Malu banget. Kamu tahu nggak siapa pemilik tempat ini? Tentu saja aku tahu. Ini di bawah Lawson Group. Bagus, kamu tahu. Putri pewaris Lawson Group, Riley, kebetulan adalah istriku. Ini toko istriku. Aku bawa seseorang ke sini untuk mencoba gaun. Ada masalah dengan itu? Bahkan kalau aku bawa kabur gaunnya, nggak ada yang berani menghentikanku. Kamu dengar? Jadi Anda pasti tuan yang dari Lawson Group. Khawatirnya itu tidak bisa. Kebijakan toko bilang, nggak boleh coba-coba tanpa bukti dana. Dia cuma pengemis yang cari orang kaya. Sekarang dia malah sok-sokan. Ada apa? Riley, kamu datang pas banget. Lihat deh cara stafmu memperlakukan kami, keterlaluan. Betul. Dia cuma mau coba gaun pengantin, tapi mereka maksa minta bukti dana, jelas-jelas mereka cari gara-gara. Gak apa-apa. Silakan, bawa gaun itu ke sini, biar Nona Smith yang coba. Zane, ini peraturan tokonya. Bahkan kalau aku yang mau mencobanya, aku juga butuh bukti dana. Kami nggak bermaksud menyulitkanmu. Itu benar sih, karakter pendukung ini nggak sengaja nyusahin. Dia malah beliin gaun super mahal ini buat pemeran utama wanita. Karakter pendukung ini bucin pemeran utama pria. Dia nggak berani main-main. Dia terlalu takut bikin dia marah. Mau bikin aku jadi orang bodoh? Beliin barangmu, mimpi kali. Zane, kita ambil yang ini aja. Cantik banget. Nona Smith, selera Anda bagus sekali. Gaun ini harganya $910.000. Bayarnya pakai kartu atau mobile payment. Lebih dari 900.000? Kenapa? Gaun ini harganya lebih dari 900.000. Oh iya, aku hampir lupa. Kasih mereka diskon. Jadi 850.000 aja. Kita kan keluarga. Zane, mau bayar pakai apa? Kamu berharap Zane yang bayar? Iya, pasti dong. Kalau gaun pengantin Chloe gimana? Bukannya Zane yang harus beli? Aduh, masa Zane sanggup bayar yang kayak gitu? Kenapa kamu nggak bayarin aja dia? Queen, itu penghinaan buat Zane. Hah? Kan Zane yang mau nikah? Masa Riley yang harus bayar? Iya kan, Zane? Queen, kamu benar-benar dapat istri yang baik. Tunggu, ini nggak benar. Di bukunya, karakter sampingan itu seharusnya mau bayar dengan sukarela. Kenapa alur ceritanya berubah? Tapi gak apa-apa. Pemeran utama pria cuma perlu merayu dia sedikit. Dia pasti akan memohon untuk membayarnya. Bayar aja sekarang. Aku nggak sabar lihat pemeran utama mesra di butik pengantin. Mereka akan jadi mesra langsung di butik pengantin. Mengangkat hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Sayang? Tolong dong, sayang, bisa nggak kamu yang bayarin ini buat aku? Kalau nggak, ayah dan ibu nggak akan berhenti mengomeliku. Adegan selanjutnya adalah mesra di butik pengantin. Waktunya serangan balikku. Baiklah, baiklah. Aku yang bayar. Zane, tunggu di sini sebentar. Aku mau coba gaunnya. Sebentar lagi aku tunjukkan. Oke. Ini dia, adegan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Ini seru banget, sempurna banget. Benar-benar sepadan dengan penantian? Ini terlalu sempurna untuk ditonton. Nona Smith, benar-benar mau bayar untuk gaun pengantin seharga 90 miliar? Sayang sekali, mereka cuma mau numpang hidup dari kamu. Sayang apanya? Cetak tagihannya. Tinggal masukkan ke akun Queen, begitu aku selesai bercerai darinya, aku akan ambil semua uangnya sampai habis. Tidak kurang 1 sen pun. Ya, Nona Smith, segera dilakukan. Oh, satu hal lagi.
tampilkan rekaman keamanan dari ruang privat. Ya. Seorang pria dan wanita, jijik. Jangan marah-marah. Nanti, buatkan aku salinan rekaman ini, mungkin berguna. Ya, Nona Smith. Chloe? Tadi petugasnya buru-buru banget, sampai lupa filenya, aku antar saja. Tidak usah. Aku akan pakai filenya setelah ganti baju. Jangan repot-repot. Tidak, aku harus. Fail ini pasangan gaunnya, kamu harus lihat penampilan lengkapnya. Kalau tidak, apa gunanya? Aku cuma buka pintu dan kasih ke kamu, cuma sebentar. Jangan masuk. Belum siap, gak mau ada yang lihat aku kayak gini. Beneran, gak usah. Gak apa-apa kok, aku tinggalin aja bentar. Aku gak ngintip. Karakter sampingan ngapain di sini? Ini ada dalam bukunya nggak sih? Gimana kalau pemeran utama ketahuan sama karakter sampingan di sini? Alurnya bisa hancur. Terus gimana dia mau jadi CEO miliarder? Nggak mungkin. Aku nggak boleh ketahuan. Oke, aku masuk ya. Kok cuma Chloe? Queen di mana? Hahaha, pemeran utama wanita ini lincah juga ya. Dia sembunyiin pemeran utama pria di bawah gaun pengantin, tempat sembunyi yang aneh. Ya ampun, pemeran utama pria jago banget sembunyinya. Untung kita punya pandangan mata dewa. Kalau enggak, kita bakal tertipu total. Oh, itu. Kasih saja kerudungnya padaku. Nanti aku pasang sendiri. Oh, di sananya ternyata disembunyikan. Kamu jago cari tempat sembunyi. Jangan begitu. Susah kalau pasang kerudung sendiri, nanti jadi miring. Biar aku bantu. Cepat kok. Kenapa? Apa aku sakiti kamu? Enggak sama sekali. Aku cuma tidak sengaja narik bajunya. Sudah selesai. Cantiknya? Kamu terlihat sangat memukau. Biar aku panggil Zane ke sini untuk lihat. Dia pasti suka. Jangan, nggak usah, aku. Nanti aku ganti baju dulu, lalu keluar sendiri untuk tunjukkan padanya. Kamu sudah sempurna seperti ini. Nggak perlu diutak-atik lagi. Zane, masuk sini dan lihat. Chloe sedang mencoba gaun pengantinnya. Dia terlihat benar-benar memesona. Zane, lihat. Bukankah Chloe terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin itu? Sudah kubilang, sangat cocok untuknya. Cantiknya. Lihat Chloe. Lihat, sudah kubilang. Kamu terlihat sangat cantik seperti itu. Kamu tidak percaya padaku? Kamu sengaja menyembunyikannya, tidak mau Zane melihatnya. Bukan, aku hanya merasa belum siap. Kamu terlihat sangat baik menurutku. Chloe, berbalik. Biar Zan lihat tampilan depan lengkapnya. Pasti akan lebih memukau lagi. Tidak apa-apa. Gaun ini berat sekali, roknya sangat besar, susah untuk berbalik. Tampilan ini sudah cukup. Apa masalahnya? Aku bantu kamu. Cepat kok. Chloe, kenapa kamu berkeringat deras? Dan wajahmu memerah semua? Kamu baik-baik saja? Ah, tidak. Aku baik-baik saja. Hanya karena gaun ini beratnya luar biasa, aku hanya agak kepanasan. Itu saja. Pemeran utama wanitanya berkeringat deras. Aku penasaran apa pemeran utama pria sedang melakukan sesuatu di bawah sana. Mungkin agak tidak bermoral, tapi aku merasa ini anehnya manis. Pemeran utama pria dan wanita ini keterlaluan. Aku sudah selesai dengan gaun ini. Kalian bisa keluar dulu, aku perlu berganti bentar lagi. Bukankah kita seharusnya beli perhiasan nanti? Ayo kita beli lebih awal. Lalu kamu bisa melanjutkan urusanmu sendiri lebih cepat. Tidak perlu menungguiku. Oke, kami akan pergi setelah kamu berganti. Baiklah, kami akan menunggumu di luar kalau begitu. Panggungnya sudah siap semua. Queen, jangan coba-coba mengecewakanku. Queen di mana? Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak bersama kita?
Aku baru saja melihatnya. Dia sakit perut. Dia pergi ke kamar mandi. Dia bilang untuk beli perkakas dulu. Jangan tunggu dia. Dia akan menemui kita. Ayo, kita pergi. Bukannya kamu buru-buru mau memimpin latihan tim? Jangan buang waktu untuk ambil perkakasnya. Queen kemana sih perginya ke kamar mandi? Dia masih belum kembali. Aku sudah beli semua perkakasnya. Kalau gitu, kenapa kita tidak berpisah dan mencarinya? Itu akan lebih cepat. Mungkin dia ada di sini, hanya belum melihat kita. Baiklah, aku akan cari ke sana. Ayo pergi. Queen, Jangan berteriak, ini aku. Kamu bikin aku kaget setengah mati. butik pengantin ini sangat sepi dan sunyi. Jauh lebih baik di sini, tempat yang cocok untuk drama perselingkuhanmu. Jangan teriak, ini aku. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ayo kita pergi dari sini. Nanti, kalau mereka nggak nemuin kita, mereka bakal khawatir. Buru-buru amat sih. Tadi di butik pengantin, Riley malah merusak momennya. Sekarang kita bisa lanjutin dari tadi. Sini. Kamu gila? Kita hampir ketahuan tadi. Masih berani juga kamu kayak gini? Kalau ada yang lihat kita lagi gimana? Kita bakal hancur. Ah, kamu ini, santai aja, aku udah cek tempat ini. Ini cuma ruang pas yang enggak dipakai. Percaya deh, enggak ada yang dateng. Tapi kalau mereka nggak nemuin kita terus nyariin kemana-mana, nanti kita tetap aja ketahuan. Sudah kubilang, jangan takut. Zane buru-buru mau balik buat pimpin timnya. Kalau dia nggak nemuin kamu, ya dia pergi aja. Soal Riley, nggak usah dipikirin, abaikan aja dia. Pemeran utama dapat adegan tambahan. Manis banget, aku tergila-gila. Ya ampun, adegan butik pengantin lanjut lagi. Pemeran utama prianya ganteng banget. Nah, kan? Aku tahu kalian para komentator langsung nggak bakal puas sama pesonaku. Ini sedikit hadiah buat kalian. Lihat yang bener ya. Aku iri banget sama pemeran utama wanita, dimanja banget sama pemeran utama pria. Beruntung banget. Charlie, pergi. Diam-diam ambil baju mereka, jangan bikin orang di dalamnya curiga. Queen, Chloe. Karena kalian berdua suka banget main sembunyi-sembunyi, akan kujadikan kalian benar-benar hancur. Ya ampun, tolong, ada yang bisa bantu aku? Suamiku hilang di mall, sudah kucari kemana-mana, aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Ini satu-satunya tempat yang tersisa, cepat bantu aku mencarinya. Aduh, kamu harus membantuku. Ya Tuhan, kamu pasti bercanda, kita terus-terusan diganggu. Kamu tahu nggak sih betapa itu merusak mood seorang cowok? Bajunya. Baju kita di mana? Bukannya tadi kita lemparkan ke lantai? Ada yang mengambilnya. Apa-apaan ini? Bajunya hilang kemana? Ada yang lihat nggak? Nggak lihat apa-apa. Kita sibuk nonton pemeran utama cowok dan cewek mesra-mesraan. Siapa yang perhatikan bajunya? Charlie, sudah kita cek tempat ini belum? Ruang pas ini sudah tidak dipakai, tapi suamiku mungkin ada di dalam. Buka saja dan cek. Nona Smith, ini ruang pas yang sudah tidak dipakai. Biasanya tidak ada orang di dalam. Dia seharusnya tidak ada di dalam, kan? Yang benar aja. Aku nggak ada waktu untuk ini. Bagaimana kalau dia memang ada di dalam? Buka saja dan cek. Sayang, kamu di mana? Sayang? Baiklah, Nona Smith akan kucek. Aku ada ide. Pakai ini. Begitu pintunya terbuka, kita langsung keluar dari sini. Aku ada ide. Pakai ini. Begitu pintunya terbuka, kita langsung kabur. Cabut semuanya, lihat ini.
Queen, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan tempat yang aku sediakan untukmu. Ini semua salahmu karena ide bodoh itu. Lihat sekarang apa yang terjadi. Banyak orang yang menonton. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kencangkan saja tas di kepalamu itu, kalau kita ketahuan, kita berdua tamat. Apa? Berani-beraninya main serong di ruang pas, tapi takut menunjukkan wajah? Ya, kalau mereka pasangan, kenapa berantakan begini? Dengan tas plastik di kepala? Aku yakin mereka dalam hubungan yang tidak jelas. Mereka ketahuan, kan? Berhenti menebak-nebak. Langsung saja copot tas di kepala mereka dan lihat sendiri. Benar, karena mereka sudah tidak bisa kabur lagi, mari kita lihat. Siapa yang tidak tahu malu sampai berbuat sesuatu seperti ini di mall? Riley. Kamu ngapain cuma berdiri di situ nonton pertunjukannya? Aku sudah mencari Queen kemana-mana, nggak ketemu, kamu? Oh, hai, Zane, aku juga nggak nemuin Queen. Tapi aku nemuin sepasang orang sedang mesum. Tanda lahirnya. Dan tahi lalat itu. Mereka mirip banget sama Queen dan Chloe. Ya ampun, Zane, maksud kamu, mereka berdua itu Queen dan Chloe? Enggak. Kita harus lihat lebih dekat. Sial, mereka menuju ke sini, kalau mereka lihat kita tamat. Ayo pergi dari sini, sekarang. Kenapa mereka lari? Aku bahkan gak lihat siapa itu. Hei, enggak, jangan kejar mereka, tunggu, aku salah. Itu bukan Queen, ayo cari di tempat lain. Jane menutupi mereka. Tapi kenapa? Tidak, Zane. Tapi kamu baru saja bilang tahi lalat dan tanda lahir mereka sama persis dengan Queen dan Chloe. Tanda lahir itu, tahi lalat itu, mirip banget kayak punya Queen dan Chloe. Gimana bisa kamu langsung berbalik bilang kamu salah? Chloe akan menikahi Zane. Masa iya mereka bisa bersama? Aku salah, aku keliru. Ayo pergi. Lihat, Queen ada di sini sekarang, kan? Queen, kamu di sini? Aku lagi nyari kamu. Kenapa kamu ganti baju? Sudah kubilang tadi aku ke kamar kecil. Terus, aku tak sengaja mengotori baju ini, jadi aku beli yang baru, cuma aku nggak bilang ke kamu. Halo, kamu di mana? Zan? Maaf, tapi ada urusan mendadak di kantor. Aku harus masuk. Kalian saja yang urus belanja pernikahan. Halo? Halo? Chloe bilang dia harus kerja, jadi dia pergi. Kebetulan banget ya. Hah? Maksudmu kebetulan apa? Begitu dua orang mesum itu kabur, kamu muncul dengan baju yang beda. Dan Chloe juga pergi. Queen, katakan padaku. Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Apa? Mesum-mesuman? Aku nggak tahu apa-apa soal itu. Aku tadi di kamar kecil. Queen, kamu tahu nggak? Si mesum laki-laki itu punya tanda lahir di pinggangnya persis kayak punyamu. Sialan. Si cabul itu sungguh memalukan. Sudahlah, itu cuma tanda lahir yang mirip. Kalau Queen bilang bukan dia, ya berarti bukan dia. Riley, lupakan saja. Jangan terus-terusan dibahas. Iya, sayang. Kenapa kamu terus mendugaiku? Masa iya aku melakukan hal memalukan di tempat umum? Queen, tentu saja aku tahu hal yang tak tahu malu seperti itu pasti bukan kamu. Tapi kenapa kamu jadi begitu defensif? Kecuali benar-benar kamu? Benar-benar bukan. Bagus, asalkan bukan. Katakan padaku, mesum-mesuman di tempat umum seperti itu, apa bedanya dengan binatang birahi? Benar, kan? Benar, tepat sekali. Luar biasa. Kalau Riley tidak muncul, hubungan pemeran utama pasti sudah memanas. Semua salah dia. Betul sekali. Dia bahkan bikin pemeran utama wanita pergi, sakit hati dan marah. Gimana mereka bisa dapat akhir bahagia sekarang? Bisa nggak Riley berhenti bikin masalah? Dia sengaja, kan? Dia tahan lihat pemeran utama bahagia. Bener-bener jahat. Masih bermimpi dapat akhir bahagia? Masih bermimpi jadi CEO miliarder? Aku akan pastikan kalian semua dapat akhir buruk. Ayo, kita pergi. Aduh, kamu lagi ngapain? Maaf, nggak sengaja. Seperti Queen dan Chloe. Astaga, Zane.
Maksudmu mereka itu Queen dan Chloe? Nggak mungkin. Kalau gitu, kita harus lihat baik-baik nih. Queen, kamu di sini? Kamu juga terluka? Tadi tuh, orang itu, si cabul yang telanjang itu, dia nabrak aku waktu mau keluar, di sini. Jangan-jangan, Waktu aku ganti baju tadi, aku tanpa sengaja nabrak ini, bisa nggak kamu berhenti nyebut-nyebut, si cabul itu terus-terusan, itu nggak ada hubungannya sama dia. Riley, lupakan aja urusan si cabul mati itu, oke? Kita udah dapat barangnya, mending kita pulang aja. Aku masih ada urusan. Ayo. reaksi Zan aneh banget. Dia tahu Chloe selingkuh? Nggak cuma nggak marah, dia malah bantu nutupin? Jangan-jangan, ada yang disembunyikan? Anakku, kok bisa jatuh separah ini? Bualan banget nih, pandangan mata dewa. Aku terus-terusan jadi korban. Jangan khawatir, kamu pasti bisa, pemeran utama pria. Terus cintai pemeran utama wanita. Nanti kamu pasti jadi kaya. Jangan biarin Riley ganggu kamu. Ini semua salah Riley. Sejak kejadian di balkon itu, dia jadi nggak bisa dikendaliin. Dia nggak pernah ikutin alur cerita. Nyebelin banget. Ah, Queen, kenapa kamu peluk Chloe? Iya juga. Setelah kejadian di balkon terakhir itu, Riley kayaknya punya indera keenam gitu. Dia selalu muncul buat bikin masalah. Ibu, jangan-jangan dia juga bisa lihat komentar langsung atau gimana? Ya ampun, jadi karakter sampingan bisa melihat semua yang kita katakan, dia bisa melihat semuanya, itu menakutkan. Dengar, ayo kita maju cepat ke akhir cerita saja. Bubarkan saja keluarga karakter sampingan itu. Lalu pemeran utama pria mengambil semuanya, agar dia bisa bersama pemeran utama wanita secara terbuka. Oh, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Anakku, kamu bergumam apa? Mereka bilang apa sekarang? Ibu, relay tidak lagi dikendalikan oleh alur cerita lagi. Kita perlu mempercepat semuanya. Percepat alur ceritanya, bubarkan Lawson Group saja. Begitu alur cerita selesai, aku akan mendapatkan Lawson Group. Tapi bagaimana dengan Chloe? Zane sudah tidak sabar untuk menikah. Ayahmu dan aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jangan khawatir, pernikahannya tidak akan terjadi. Di pernikahan itu, Zane dipanggil mendadak di menit terakhir dan tidak pernah muncul. Di buku, sekarang pemeran utama pria sudah bercerai dengan karakter sampingan dan mengambil alih Lawson Group. Saat pemeran utama wanita berada di titik terlemahnya, dia datang menyelamatkannya. Lalu pemeran utama mendapatkan akhir bahagia mereka. Ibu, tidak apa-apa. Biarkan pernikahan berjalan sesuai rencana, itu tidak akan terjadi. Baiklah. Queen, kita perlu bicara. Kalian berdua bicaralah. Aku akan urus yang lain. Ibu. Aku tahu semua rahasia kotormu. Jangan coba-coba menyembunyikannya dariku. Kamu tahu, Zane? Apa? Zane tahu? Bagaimana? Alur cerita Zane juga kacau? Kalau Zane tahu, apakah pemeran utama pria bisa selamat? Kita tamat. Maaf, Zane, aku tidak berpikir jernih, aku tidak akan mengulanginya lagi. Zane. Kau tidak seharusnya minta maaf padaku. Kau harusnya minta maaf pada Riley. Masalah yang kau buat hari ini. Kalau aku tidak ada di mal untuk menutupimu, Riley pasti sudah tahu. Wanita itu. Kau sembunyikan dia, jangan kacaukan ini. Oh, jadi ini tentang itu? Memangnya tentang apa lagi? Kau benar-benar kurang ajar. Tahu itu, kau benar-benar keterlaluan. Di tempat seperti mal, dengan banyak orang di sekitar, kau berani main-main dengan wanita lain? Apa kau gila? Lucu banget, aku nggak bisa, aku lupa. Zane itu cuma otot, nggak punya otak sama sekali. Kita terlalu mikir. Wah, lega sekali, pemeran utamanya aman. Ah, jangan khawatir, Zane. Aku cuma iseng-iseng aja, wanita itu yang mendekat padaku. Tenang saja, Riley tidak akan tahu, aku akan tutup rapat-rapat. Lebih baik begitu. Kalau ini benar-benar ketahuan oleh Riley, keluarga Yung tamat, pikirkan baik-baik akibatnya. Riley itu sepenuhnya setia padaku. Bahkan kalau ada tanda-tanda, dia tidak akan menyadarinya. Kau diam saja dan istirahat di rumah. Jangan keluar dan cari masalah, mengerti? Aku tahu. Queen, Chloe, aku tak pernah menyangka kalian berdua akan berakhir seperti ini, terlihat sangat menyedihkan. Ini jauh lebih baik daripada saat kalian berdua sembunyi-sembunyi. Sayang,
pernikahan Zane dan Chloe 3 hari lagi. Ibu ingin kamu bantu cari hotel yang mahal. Hotel yang mahal. Tentu. Aku pasti akan carikan kalian tempat yang akan jadi buah bibir kota ini. Aku akan buat kalian jadi bahan tertawaan terbesar di seluruh Southfield. Halo, apakah ini Southfield Hotline? Aku punya rekaman eksklusif sepasang kekasih berlari telanjang dengan kantong di kepala mereka di mall hari ini. Akan terjadi 3 hari lagi, di pernikahan The Grand Plaza Hotel. Benarkah? Itu luar biasa. Dalam 3 hari, aku akan tepat waktu di sana untuk siaran langsung semuanya, dan aku tak akan mengecewakanmu. Bagus. Queen, Chloe. Dalam 3 hari, kalian akan hancur. Ini proposalnya. Dalam buku, Lawson Group akhirnya bangkrut tepat karena ada kesalahan dalam data proposal ini. Sementara karakter sampingan pergi, cepat ubah data inti, dan kirim versi yang salah. Begitu Lawson Group bangkrut, kamu, pemeran utama pria, bisa beli dengan harga terendah, dan ubah jadi milik keluarga yang, lalu kamu akan jadi CEO miliarder sejati. Jangan ragu, ini langkah krusial, lakukan seperti yang kami katakan, dan kamu tak akan salah. Tepat, begitulah persisnya tertulis dalam buku. Selama kita ubah datanya, Lawson Group tamat. Saat waktunya tiba, Lawson Group akan jadi milikku. Riley, tunggulah. Tak akan lama lagi sebelum seluruh Lawson Group menjadi milik keluarga Young, kalian semua akan ada di bawah kendaliku. Rekan bisnis baru saja menelepon menanyakan aku tentang proposal terbaru ini dan siapa yang bertanggung jawab. Ayah, proposal ini dikerjakan olehku. Ayah, sudah kukatakan sebelumnya, proposal ini tidak bagus, tapi Riley tidak mau mendengarkan. Tentu, aku juga sebagian bersalah. Aku tidak berusaha menghentikannya. Queen, ayahku bahkan belum berkata apa-apa, dan kau sudah begitu bersemangat untuk mengambil semua kesalahan untukku? Apa? Kau sangat ingin melihat Lawson Group gagal? Itu sama sekali bukan maksudku. Riley, aku hanya khawatir, ayah akan marah padamu. Aku hanya ingin meredakan sedikit kemarahannya. Benar, kan? Cukup. Siapa bilang rekan bisnis marah? Mereka sama sekali tidak marah. Lalu kenapa tadi kau terlihat sangat kesal? Rekan bisnis meninjau proposalnya dan sangat puas. Tidak hanya setuju untuk bermitra seketika, mereka juga melipat gandakan investasinya. Mereka memberikan dukungan penuh pada Lawson Group. Semua pujian ini milik Riley. Itu tidak mungkin. Bukannya datanya seharusnya salah? Bukankah itu akan membuat Lawson Group bangkrut? Tunggu, di dalam buku ceritanya tidak seperti itu. Data di proposal ini salah menurut buku, tapi Lawson Group seharusnya bangkrut. Apa yang sedang terjadi? Alur ceritanya sudah melenceng. Mengapa partner kita malah senang dengan ini? Apa pemeran utama pria yang mengacaukan datanya? Oh tidak, tidak. Bagaimana bisa rencana pemeran utama pria itu gagal? Ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan di buku. Queen, kali ini, rencanamu yang licik itu gagal lagi. Queen, kamu pasti sangat bingung sekarang, kan? Karena data yang kamu utak-atik itu bahkan tidak pernah dikirim keluar. Kamu memanipulasi data inti kami untuk membuat Lawson Group bangkrut, agar kamu bisa membelinya dengan murah dan mengubahnya menjadi Young Group. Kamu benar-benar keterlaluan. Queen, Lawson Group memperlakukanmu dengan baik, bukan? Dan begini caramu membalasnya, dengan pengkhianatan? Kamu ingin menghancurkan Lawson Group. Mulai sekarang, kamu dipecat. Satpam, keluarkan dia dari sini, sekarang. Tunggu, jangan. Ayah, bukan itu yang terjadi, tapi itulah yang tertulis di buku. Oh, Riley, pasti kamu yang melakukannya. Keluar. Lepaskan aku, Riley. Hei, aku manajer umum Lawson Group. Lihat, sudah berapa banyak yang kulakukan untuk Lawson Group selama ini. Berani-beraninya kau memecatku? Kontribusimu, Queen. Kamu cuma bisa masuk Lawson Group dan dapat posisi manajer umum karena kamu menantu keluarga Lawson. Kalau tidak, dengan kemampuanmu yang payah itu, kau pikir kamu bisa masuk Lawson Group? Betul. Dia cuma pencari harta, tapi nggak mau ngaku. Benar-benar nggak becus. Kerjanya cuma bikin onar.
Untungnya, Tuan dan Nona Lawson cukup pintar untuk tidak membiarkannya berhasil, cuma menjijikkan. Apa yang baru kau katakan? Hei, apa itu tadi? Diam, dengar nggak? Aku punya banyak bakat, kalian semua cuma iri padaku. Tegakkan kepala. Lagian kamu kan pemeran utama pria. Begitu kamu akhirnya bersama pemeran utama wanita, Lawson Group pasti akan bangkrut. Ya, meski beberapa alur cerita nggak terlalu cocok, akhirnya nggak akan berubah. Kita sudah sampai di bagian terakhir. Adegan pernikahan, pahlawan menyelamatkan si cantik. Pemeran utama pria. Itu kunci untuk novel romansa manis. Betul. Tinggal satu alur cerita lagi, yang ini nggak boleh gagal. Dengarkan. Lawson Group milikku, aku akan jadi CEO miliarder. Apa kita akhirnya sampai di alur cerita terakhir? Queen, kamu dan fantasi pemeran utama priamu yang menyedihkan akan jatuh bersama. Aku sebentar lagi menikah. Berani-beraninya kau datang ke sini? Santai saja, kamu cuma menikah denganku. Sudah dikunci? Kita nggak akan ketahuan, kan? Santai saja, ya, sudah dikunci. Bagaimana dengan Zen? Dia nggak akan tiba-tiba muncul, kan? Kamu lupa? Kamu sengaja membuatnya terjebak macet. Dia masih belum sampai. Oh? Tunggu, jangan. Bagaimana dengan Riley? Aku takut dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Queen, kita lakukan ini atau tidak? Berhenti menunda. Kenapa kamu begitu gugup? Ya, kenapa kamu jadi penakut sekali? Kamu kan pemeran utama pria terpilih. Kenapa takut sama Riley? Kita sudah sampai sejauh ini. Pemeran utama, berhenti ragu-ragu dan lanjutkan. Mungkin kita harus membatalkannya saja. Tidak boleh ada yang salah hari ini, bertahanlah untuk hari ini saja. Sejak kapan kamu jadi pengecut seperti ini? Tidak ada salahnya berhati-hati. Kamar pengantin ini sama dengan yang kamu dan Riley gunakan untuk pernikahan kalian. Apa kamu tidak ingin mengenang masa lalu dan membuat kenangan baru di sini? Halo. Tidak mungkin, Queen. Dulu kamu tidak segini lemahnya. Mungkinkah? Aku sebenarnya takut pada Riley. Ah, pasti karena suasana di sini. Aku terlalu tegang. Jangan khawatir, setelah pernikahan selesai, kita bisa bersama secara terbuka, maka tidak akan seperti ini lagi. Kamu yakin Zan tidak akan muncul hari ini? Tentu, pertunjukan hari ini semua tentang aku. Begitu kamu bercerai dari Riley, dan kehilangan uang serta sumber daya keluarga Lawson, kamu tidak akan punya apa-apa. Aku tidak akan bertahan untuk ikut menderita bersamamu. Jangan khawatir. Selama kita bersama, aku akan mengambil alih seluruh Lawson Group. Oh, aku semujur itu bagimu? Tentu saja. Ingat saja, kita adalah tokoh utama di dunia ini. Selama kita bersama, kekuasaan dan kekayaan akan jatuh ke pangkuan kita. Dia semakin bodoh setiap hari. Kalau bukan karena kamu masih punya uang, aku tidak akan bertahan selama ini. Tokoh utama, apanya? Kamu kebanyakan nonton drama. Baiklah, aku akan lihat apa yang terjadi di depan. Kamu tunggu di sini, tunggu penampilan grandku. Riley, ini apa? Ini kan pernikahan Zane. Kita harus menyewa kru kamera untuk mendokumentasikan hari ini. Aku tidak menyangka kamu begitu perhatian. Ini memang harus direkam. Begitu aku menyelesaikan alur cerita hari ini, aku akan menjadi CEO miliarder dan mendapatkan segalanya. Ini final, jadi hari-hari figuran itu sudah dihitung. Zain tidak bisa datang hari ini. Pemeran utama pria menyekatnya di jalan. Pemeran utama pria sudah mengamankan ini. Ayah, suruh seseorang bawa Zane ke sini. Queen mengirim orang untuk menyekat Zane di jalan, pertunjukan kecil hari ini. Perlu dia untuk bekerja. Ada apa? Mana pengantin prianya? Masih belum datang? Sudah sangat terlambat. Jangan-jangan dia jadi ragu. Aku yakin dia mundur.
Lagi pula, Chloe dan Quinn ketahuan berpelukan di rumah. Bukannya itu cuma salah paham. Kamu percaya itu? Ya, aku jelas tidak percaya. Ini benar-benar tidak apa-apa. Jika Zain tidak muncul, pernikahan ini akan jadi bahan tertawaan. Keluarga Yang akan dipermalukan. Tenang saja, kapan anak kami pernah berbohong kepada kami? Hari ini sama sekali tidak akan memalukan. Ini akan menjadi hari keluarga Yang membalikkan keadaan. Tidak perlu lagi tunduk pada keluarga Lawson. Tunggu saja, Riley. Kekayaan keluargamu akan jadi milikku. Semuanya akan mengikuti alur cerita dalam buku. Quinn, semakin kamu yakin pada dirimu sendiri, saat harapanmu hancur nanti, kamu akan semakin putus asa. Maaf, semuanya, aku ada pengumuman. Zan kabur dari pernikahan, dia jadi ragu. Dia takut berkomitmen, itu salahnya. Tapi tidak adil bagi pengantin wanita menanggung malu ini. Tunggu dulu. Siapa bilang Zane kabur? Kamu bilang dia tidak kabur. Lalu dia di mana? Karakter sampingan sialan ini benar-benar maling perhatian. Kenapa dia lagi-lagi mencuri perhatian? Pemeran utama pria sendiri yang menyuruh orang menghadang Zain di jalan. Bagaimana itu bisa bohong? Iya kan? Karakter sampingan itu cuma bisa menyebar rumor, nggak bisa dia ngelakuin hal lain. Aku udah muak lihat dia. Kalian nggak akan percaya sebelum lihat sendiri. Oh ya? Kalau gitu, lihat baik-baik. Ini siapa? Quinn, kamu jelaskan ke semua orang sekarang juga. Jelaskan dengan jelas, kapan aku kabur dari pernikahan? Justru kamu yang menyuruh orang menghadang di jalan buat menghalangiku datang. Apa yang terjadi? Gimana dia bisa muncul? Gimana Zain bisa sampai sini? Itu nggak mungkin. Alur ceritanya berubah lagi. Apa akhir ceritanya juga bisa berubah? Tidak, akhir cerita tidak bisa berubah. Aku pemeran utama pria di sini. Apa yang aku bilang, itulah yang berlaku. Quinn, jangan-jangan kamu pikir dengan menghadang Zain di jalan kamu akhirnya bisa bersama Chloe? Chloe, Quinn, ya ampun. Sudah kuduga, memang ada sesuatu di antara mereka. Riley, kamu keterlaluan sekali. Kamu buat kejadian liburan lalu, sekarang kamu berencana mengulanginya lagi hari ini. Riley, omong kosong apa lagi yang kamu ucapkan di sini? Hari ini adalah pernikahan Chloe dan Zain. Kamu sengaja buat kejadian di sini. Sebenarnya, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau bercerai dari Quinn. Apa yang terjadi? Bagaimana karakter sampingan ini bisa tahu kalau pemeran utama pria dan wanita sudah bersama? Dia pasti cuma menggertak. Dia seharusnya cuma bucin yang tak punya otak. Masa sih dia sepintar ini? Hei, jangan panik, pemeran utama pria. Dia cuma berbohong padamu. Komentar langsung itu benar. Riley cuma bucinku. Dia pasti sedang menggertakku. Mungkin dia kesal karena akhir-akhir ini aku tidak menjemputnya dan dia sedang mengamuk. Riley, memangnya kenapa kalau aku mengabaikanmu beberapa hari? Perlukah sampai menjebakku seperti ini? Tidak ada apa-apa antara aku dan Chloe. Ya, Zain, waktu itu, di rumah sakit, dia juga main akal-akalan yang sama. Kamu dengar semuanya, kan? Chloe, kalau kamu masih benar-benar ingin menikah denganku, katakan padaku, apa hubunganmu dengan kakakku? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Zan, kalau kamu masih tidak percaya padaku, maka sepertinya pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Ini jebakan atau bukan? Mari kita lihat buktinya dan cari tahu. Kebetulan aku punya 2 klip rekaman keamanan di sini. Satu dari butik pengantin, dan satu lagi dari ruang pas. Mau lihat? Jangan. Ada apa? Katanya tidak ada yang perlu disembunyikan. Kamu takut apa? Sayang, setelah bertahun-tahun bersama, masih tidak percaya padaku? Jangan kita tonton, ya? Zain, jangan ditonton. Ayo kita lanjutkan saja pernikahannya. Sepertinya kamu belum berkata jujur. Bukankah bagus kalau diputar? Bahkan bisa membuktikan kalau kamu tidak bersalah. Biar dia putar. Aku ingin melihat apakah kalian berdua sudah selingkuh dariku atau tidak. Quinn, serahkan ponselmu. Apa-apaan ini? Kenapa kalian semua mencoba menyalahkanku? Sudah kubilang, aku tidak melakukan apa-apa. Astaga, astaga. Kalau pemeran utama pria melakukan itu, bukankah itu membuktikan dia menyembunyikan sesuatu? Tapi bukankah lebih buruk kalau dia tidak melakukannya? Kalau video itu tersebar, kita tamat. Tidak ada jalan keluar dari kekacauan ini. Semua ini salah penjahat wanita itu. Quinn, menghancurkan ponselku tidak akan membawa manfaat bagimu. Aku sudah mengirim video ke pusat kendali. Quinn,
Tak pernah kusangka kau akan terkenal karena berselingkuh, ya, jadi begitu. Pasangan mesum di mall itu adalah kalian berdua. Quinn masih mahasiswa, tak punya malu sama sekali, dan melakukannya di tempat umum pula. Aku juga lihat video itu di internet. Ternyata Quinn, dia tidak punya rasa malu, dengan kepala ditutupi tas, bagaimana mungkin dia pacaran? Pria telanjang di mall itu ternyata pacaran dengan Chloe. Hubungan yang sangat skandal. Zane, aku jelaskan? Zane, hentikan. Dia saudaramu sendiri. Kau tidak bisa memukulinya seperti ini. Zane, hentikan. Dia kan saudaramu sendiri. Jangan pukul dia seperti itu. Bangun. Dia pacarku. Beraninya kau sentuh pacarku? Aku akan menghancurkanmu. Ayo, pukul dia, makin keras makin bagus. Memang pantas kau dapat. Mereka berkelahi. Memalukan sekali. Seluruh keluarga ini berantakan. Berhenti kalian berdua. Minggir. Kau wanita jahat, aku memberikan segalanya untukmu, dan kau selingkuh dengan saudaraku, kau mati. Aku akan membunuhmu, sumpah. Aku telepon polisi. Aku telepon polisi. Kau yang menyerangku. Aku akan pastikan kau tidak bisa keluar. Silakan, telepon saja. Aku tantang kau. Biarkan semua orang melihat hal-hal menjijikan yang kalian berdua lakukan dan sifat asli kalian. Kita tidak bisa telepon polisi. Kalau perselingkuhan kecil pemeran utama pria dan wanita ini ketahuan, catatan mereka akan ternoda. Masa bisa jadi pemeran utama? Benar, komentar langsungnya tepat sekali. Kita tidak bisa biarkan ini meledak. Zane, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Zane, tolong, beri aku kesempatan lagi. Zane, kumohon maafkan aku. Quinn, sekarang baru tahu minta ampun? Waktu kau bersama Chloe, pernahkah kau berpikir akan berakhir seperti ini? Zane, ibu, tolong. Kita tidak boleh biarkan ini tersebar. Kalau sampai tersebar, bagaimana Quinn bisa menunjukkan mukanya di sini? Reputasi keluarga Yang akan hancur berantakan. Ibu selalu pilih kasih. Dan sekarang, lihat hasilnya. Ibu masih berharap aku terima saja? Baiklah, kalau memang begitu caranya, meski harus memutus semua hubungan dengan ibu hari ini, aku akan sebarkan ini. Tenang. Jangan repot-repot. Semua ini sudah tersebar di seluruh internet. Riley, apa yang sedang kamu lakukan? Kukira kamu bilang itu kru kamera? Salah. Mereka wartawan. Dia sedang siaran langsung secara online saat ini juga. Riley, apa kamu sudah gila? Aku suamimu. Sudah tidak lagi. Pembawa sial, dengar ya. Meski kamu cerai dengan anakku, kamu tetap harus bayar. Bagaimana dengan asetmu? Separuhnya milik anakku. Betul. Kalau kamu mau cerai, pertama, serahkan properti-properti itu kepada kami. Semua gara-gara karakter sampingan merusak hubungan pemeran utama pria dan wanita. Dia tidak boleh pergi semudah itu. Iya, serahkan uangnya dan biarkan pemeran utama pria dan wanita kita bersatu. Keluarga Yong tidak tahu malu. Mereka sekumpulan benalu. Anak mereka selingkuh. Dan mereka beruntung, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Riley, kami punya semua buktinya di ponsel. Kami akan bawa dia ke pengadilan. Gugat dia habis-habisan. Iya. Tenang. Soal properti itu, dia tidak akan dapat 1 sen pun. Quinn, ingat menandatangani ini. Apa ini? Ini perjanjian pranikah untuk rumah yang kamu tanda tangani. Di sini tertulis, kalau kamu melakukan pengkhianatan terhadap pernikahan, kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Kamu yang memalsukannya. Aku tahu kamu akan coba menyangkalnya. Makanya aku sudah menganalisis tulisan tanganmu lebih dulu. Ini buktinya hitam di atas putih, itu jelas tanda tanganmu. Ada lagi? Anakku, apakah kontrak ini asli? Apa kamu benar-benar menandatanganinya? Ibu, aku cuma buru-buru tanda tangan. Aku sedang memikirkan pembagian harta. Mana aku tahu isinya seperti ini? Sekarang kita harus bagaimana? Kalau ini asli, kita tidak akan dapat 1 sen pun. Karakter pendukung ini licik sekali. Ini jelas penipuan. Dia menjebak Quinn untuk menandatanganinya. Quinn, jangan takut. Dia cuma marah dan coba menakut-nakutimu, nanti dia sendiri yang akan menyesal.
Betul. Karakter pendukungnya cuma bucin pemeran utama pria. Mungkin dia cuma pura-pura saja. Akan kuperlihatkan padamu apakah aku cuma pura-pura. Tidak, Ibu, dia tidak akan. Dia mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Jangan khawatir. Kamu punya waktu 3 hari untuk membereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Aku kasih kamu waktu 3 hari untuk membereskan barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Chloe, pertunangan kita batal total. Dan untuk kalian semua, mulai hari ini, aku, Zane, memutuskan semua hubungan dengan keluarga Yung untuk selamanya. Ayah, Masalahnya sudah selesai? kurang lebih, tapi masih ada satu hal kecil yang butuh bantuan ayah. Bantuan apa? Katakan. Selama masih dalam kemampuanku, pasti akan kubantu. Ayah, tolong carikan orang yang berpengaruh untuk mengambil kembali rumah tangga itu. Harganya bisa aku turunkan sedikit, asalkan aku tidak rugi. Maksudmu apa? Aku kasih keluarga Yong waktu 3 hari untuk pindah dari rumah itu. Tapi mereka pasti tidak akan pindah dengan sukarela, jadi... Kamu mau aku cari orang untuk turun tangan dan mengusir mereka untukmu, benar? Baiklah, akan kuselesaikan. Terima kasih, ayah. Aku menghargainya. Quinn, sudah 3 hari. Apa Riley sudah menghubungimu? Ah, tidak, Ibu, dia cuma lagi ngambek, cuma mau nakut-nakutin kita. Masa iya, dia benar-benar mengusir kita. Tapi, aku tidak bisa menghilangkan perasaan cemas ini. Nada bicaranya waktu itu tidak seperti pura-pura. Kamu pikir dia tidak akan benar-benar berusaha mengambil rumah ini dari kita kan? Rumah ini, kita tidak boleh kehilangannya. Ah, Ibu dan Ayah sudah tidak muda lagi. Seberapa kejam pun dia tidak akan berani menyentuh kalian berdua. Dia akan menyesal cepat atau lambat. Benar-benar. Kamu benar sekali. Kita tidak pindah. Mari, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Apa yang kubilang dulu? Kamu harus percaya omong kosong mereka. Lihat akibatnya sekarang. Nama baik keluarga yang sudah hancur total. Ya, dulu waktu Queen bilang percaya komentar langsung dan mendekati Chloe, bukannya kamu diam-diam setuju? Sekarang setelah semuanya jadi kacau, kamu menyalahkan kami? Kalian berdua, lihat apa yang kalian lakukan. Memanjakan Queen seperti itu. Dan kamu masih di sini berteriak pada kami. Sudah, berhenti bertengkar, kita tidak pindah. Aku tidak percaya Riley benar-benar akan sejauh itu. Quinn, tampaknya 3 hari yang kuberikan padamu masuk telinga kiri keluar telinga kanan, ya? Karena kau tak mau pergi, jangan salahkan aku kalau nanti jadi berantakan. Kami akan ambil alih rumah ini. Bereskan barang-barangmu, pergi. Riley, ini rumah kita. Kami tidak akan pergi. Nona Lawson telah menjual tempat ini kepada kami. Rumah ini milik kami. Kalau tahu apa yang baik untukmu, bereskan dan minggir. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau jadi kasar. Ya, tempat ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Yung. Kalau kalian terus-terusan ngekos di sini, itu melanggar hukum. Mereka bisa telepon polisi. Rumah ini milik kami, dengan cara yang sah. Kami tidak akan pindah. Benar. Kalian cuma preman bayaran, kan? Sudah kubilang kami tidak pergi. Tampaknya kalian tak mau cara yang mudah. Kalian akan dapat cara yang sulit. Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar. Zane, 2 orang ini sudah tua. Jangan biarkan mereka pura-pura cedera lalu menuntut kita. Dengar ya, keluarkan mereka dan barang-barangnya dari sini. Lakukan sekarang. Kalian mau apa? Mundur, jangan mendekat. Lepaskan aku. Rumah ini milik kami. Riley, kau pembawa sial. Kuharap kau mati dengan menyedihkan. Lepaskan aku. Ini rumahku. Riley, aku suamimu. Kau tak boleh melakukan ini padaku. Memalukan sekali. Kau mempermalukan seluruh keluarga Yang. Zain, kami salah. Anakku, maafkan ayah. Zain, selama ini kamu selalu bilang kami lebih sayang dia daripada kamu. Dan kami tidak cukup menyayangimu. Kami tahu kami salah. Mulai sekarang,
kami akan menebusnya. Beri kami kesempatan lagi. Aku mohon. Jadi maksudmu kalian tidak pernah pilih kasih? Benar, kamu anak yang baik. Kamu harus menampung kami. Kami sekarang tidak punya rumah. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa kalian ikut denganku, tapi tempat yang kusewa tidak besar. Kami tidak keberatan sama sekali. Itulah anak sulung kami. Selalu memperhatikan kami. Zane, tunggu. Boleh aku ikut? Izinkan aku ikut, tolong. Aku juga mau ikut. Tidak mungkin. Aku hanya membawa ayah dan ibu. Kamu urus sendiri masalahmu. Tunggu, itu tidak adil. Bukankah kita keluarga? Kamu bisa menampung mereka? Bagaimana denganku? Saat kamu mencuri pacarku, apakah kamu pernah memikirkan keluarga? Jadi pemeran utama pria dan wanita sekarang jomblo, ya? Sekarang mereka akhirnya bisa bersama. Ya, jadi itu bisa dianggap akhir bahagia, kan? Baik, kalau begitu aku tidak ikut. Bagaimana mungkin tempat sekecil itu bisa menampung orang sepertiku? Jangan nanti datang merengek padaku saat aku sudah kaya, menyesali keputusanmu. Aku sebentar lagi akan jadi CEO miliarder. Nanti malam aku akan datang. Tas yang kamu lihat itu sudah kubeli. Kamu baik banget sama aku. Chloe, kamu lagi ngapain sih? Aku sama siapa itu bukan urusanmu. Apa yang terjadi? Kenapa pemeran utama wanitanya malah suka sama orang lain? Bukannya dia harusnya sama pemeran utama pria? Ya, bukannya katanya kalau kedua pemeran utama masih single, kita dapat akhir bahagia. Kenapa pemeran utama? Wanitanya, kelakuannya aneh. Oh tidak, kita menuju akhir buruk, ya kan? Siapa sih kamu? Jangan ganggu cewekku. Pergi sana. Atau ku telepon satpam. Jangan. Dengerin aku. Kita berdua yang seharusnya bersama. Hanya kalau kita bersama aku bisa jadi CEO miliarder. Kamu ngerti nggak? CEO miliarder? Win, kamu gila ya? Kamu CEO miliarder? Kamu harus percaya sama aku. Aku punya kode curang komentar. Mereka kasih tahu semua. Jangan nilai aku dari keadaanku sekarang, karena aku bakal kaya raya nanti, asal kita tetap bersama. Bangun, Queen. Kamu saja tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Dari mana kamu dapat uang? Lagi pula, CEO miliarder macam apa yang maju dengan mengandalkan wanita? Aku akan punya uang. Aku akan menjadi CEO miliarder. Selama kita bersama, alur cerita akan berjalan persis seperti yang tertulis dalam buku. Alur cerita. Queen, berhenti bermimpi. Di dunia ini, hanya uang yang nyata. Ayo pergi, abaikan dia. Aku tidak. Aku akan menjadi CEO miliarder. Pemeran utama prianya sudah gila. Pemeran utama wanitanya terlalu materialistis. Dia benar-benar pemburu harta. Akhir bahagia yang sempurna jadi rusak begini. Kok pemeran utama wanitanya bisa tega sekali? Pemeran utama prianya sangat menyedihkan. Aku berhenti baca ini. Alur cerita sampah. Aku keluar. Tidak. Tunggu. Jangan menyerah padaku. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan buang-buang kata lagi pada orang gila ini. Ayo kita pergi dari sini. Kamu tidak akan kemana-mana. Ini semua salahmu. Kamu penyebabnya aku tidak bisa jadi CEO miliarder. Win, kamu orang gila. Kamu tidak akan pernah jadi CEO miliarder seumur hidupmu. Kamu cuma pecundang. Kamu bahkan tidak pantas jadi CEO miliarder. Kamu pecundang. Aku bukan. Aku adalah CEO miliarder. Gila. Kamu sakit jiwa. Aku akan telepon polisi. Lepaskan aku adalah CEO miliarder. Akulah pemeran utama pria. Kamu tidak boleh menyentuhku. Mereka sudah datang. Riley, tolong, kau harus menolong kami. Aku tidak ada hubungannya dengan kalian. Mengapa aku harus menolong kalian? Riley, kami tahu kami berbuat salah. Kami tahu semuanya salah. Queen membunuh Chloe. Dia dihukum. Zane dipecat dari timnya. Dia kehilangan pekerjaannya. Kami bahkan tidak punya atap di atas kepala kami lagi.
Kami sudah di ujung tanduk. Tolong, terima saja kami. Ya, Riley. Kami salah sebelumnya. Ingatlah apa yang pernah kita miliki. Tolong, selamatkan seluruh keluarga kami. Kasih sayang masa lalu apa? Saat kalian menutupi Queen, di mana kasih sayangnya saat itu? Riley, kami tahu yang kami lakukan salah. Itu semua salahku. Kalau kau perlu menyalahkan seseorang, salahkan aku. Pertama-tama, kau bukan ibuku. Kedua, aku sudah mengajukan perceraian, dan pengadilan sudah menyelesaikan perceraianku dari Queen. Mulai sekarang, segala hal yang berhubungan dengan keluarga Yong tidak ada hubungannya denganku. Riley, Tolong, beri kami satu kesempatan lagi. Kalau tidak, seluruh keluarga kami akan hancur. Kalian sendiri yang mengundang semua ini pada diri kalian. Riley, Itu salahmu sendiri. Kalian yang menyebabkan ini. Riley, Riley, Riley. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana akhir ceritanya bisa jadi begini? Aku nggak percaya. Pasti gara-gara si antagonis wanita itu, dia pasti main tipu-tipu. Pemeran utamanya seharusnya hidup bahagia selamanya, bersama. Akhir cerita nggak boleh kayak gini. Aku nggak salah ngapa-ngapain. Kenapa aku yang dicap sebagai antagonis? Gimana mungkin karakter pendamping bisa lihat komentar langsung kita? Bukannya dia cuma karakter fiksi? Dia bisa lihat apa yang kita omongin. Alur ceritanya nggak benar. Nggak cuma bisa lihat, aku malah harus berterima kasih. Kalau nggak, aku masih bakal terjebak jadi orang bodoh buat hidup orang lain. Kamu antagonis. Kamu ngerusak cerita kita. Ngerusak akhir bahagia yang udah kita siapin buat pemeran utama. Bener banget, kamu harus ikutin yang ada di buku, dan biarin pemeran utama ngehancurin kamu. Berani-beraninya kamu ubah alur cerita? Kenapa? Kenapa? Cuma karena mereka pemeran utama pilihan, mereka boleh seenaknya sama aku. Kamu cuma karakter fiksi. Takdirmu udah ditulis dari sananya. Ikutin alur ceritanya, atau ceritanya tamat. Nggak boleh ada perubahan. Aku menentukan takdirku sendiri. Ngerti? Takdirku? Kenapa harus ditentukan sama kalian yang sembunyi di balik layar? Sampah. Antagonis. Kamu cuma karakter pendamping, jangan sok hebat. Akhirnya, drama keluarga Yong sudah berakhir. Mulai sekarang, Lawson Group milikmu. Ini adalah kolaborasi dengan keluarga Sterling. Coba lihat. Keluarga Sterling. Ayah, bukankah mereka sudah jadi rival kita selama bertahun-tahun? Kenapa tiba-tiba mereka ingin bermitra? Bisnis baru keluarga Sterling tidak bertabrakan dengan bisnis kita. Mari kita coba. Ini mungkin bisa membawa terobosan. Baik, Ayah. Aku akan menjalankan perusahaan ini dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku janji. Aku percaya padamu. Lakukan saja. Baiklah. Si antagonis bangkit dan fokus total pada karirnya. Dan sekarang dia bekerja sama dengan musuh bebuyutannya. Aku suka sekali alur ceritanya. Aku pasti akan mengikuti cerita ini. Aku suka sekali dengan tema kebangkitan karakter sampingan, di mana dia benar-benar mengalahkan pemeran utama pria. Selanjutnya, apakah mereka akan bergabung dengan sang rival, Percikan Api? Aku sangat menantikan ini. Apa ini? Kesadaran bangkit host terdeteksi, memicu undangan pengikatan sistem komentar langsung. Setelah terikat, kamu akan mendapat panduan alur cerita secara real-time, membantu host mencapai akhir yang lebih baik. Tidak ada yang berhak menentukan hidupku. Kali ini, akhirnya aku hidup untuk diriku sendiri. Hidupku ada di tanganku sendiri.